Selamat datang di channel Electrical Power System Protection. Di tutorial kali ini kita akan belajar tentang terkait proteksi REF yang ada di differential transformer. Di tutorial sebelumnya kita sudah belajar membuat sebuah aplikasi untuk mensimulasikan pada saat mensimulasikan fasor arus yang terbaca di trafo pada saat kita melakukan stability. Di tutorial kali ini kita akan coba melihat pada saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah, baik itu di sisi 20 kV maupun di sisi 150 kV. Berbeda dengan proteksi diferensial. Proteksi diferensial adalah melihat perbandingan antara CT arus yang terbaca di CT pada sisi primer dan arus yang terbaca di sisi sekunder. Sementara untuk proteksi REF itu adalah membandingkan arus 3I0 yang terbaca di sisi CT yang terpasang di fasa ini. Dalam hal ini arus yang masuk di sisi ini dibandingkan dengan arus yang terbaca di sisi netral trafo yang kemudian disadap dengan menggunakan CT yang kita pasang di netral. Dan kemudian arus itu akan dibandingkan. Arus ini dan arus netral ini harus saling meniadakan dengan magnitudo yang sama. Baik, di sini kita sudah sajikan data sebuah transformator dengan kapasitas 30 MVA. Kemudian kita hitung untuk menghitung arus nominal yang terbaca di sisi 150 kV ini adalah sebesar 115 ampere. Ini kalau kita tuliskan rumusnya itu adalah, kita coba tuliskan rumusnya adalah MVA arus sisi HV adalah MVA dibagi dengan akar 3 dikali dengan tegangan. Level tegangannya adalah 150 kV. Oke, ini untuk sisi HV. Ini kalau kita coba hitung, ini MVA-nya adalah 30 MVA, berarti 30.000 dibagi dengan 1,732 dikali dengan 150 kV. Sehingga ketemulah nilai 115 ampere. Kemudian untuk sisi 20 kV, ini adalah hasilnya adalah 866. Ini kita peroleh dari hasil perhitungan menggunakan rumus ini. Ini kita coba copy untuk memperoleh ini untuk sisi LV. Oke, kita coba edit. Ini jadi kalau kita coba hitung dulu, ini kita coba tuliskan dulu untuk sisi LV-nya.
seperti ini. Sehingga untuk arus sisi HV ini adalah dapatnya 115 ampere karena menggunakan level tegangan di 150 kV, dan ini 20 kV 866 karena ini menggunakan sisi tegangan level tegangan 20 kV. Baik, kemudian setelah kita memperoleh arus nominal dari masing-masing sisi trafo, kemudian kita mempunyai data CT, CT-HV, dan CT-LV, di mana masing-masing sisi ini memiliki CT yang kita pasang di netral. Demikian pula di sisi LV-nya. Baik, dari sini kita misalkan kita mempunyai data CT yang terpasang di sisi HV adalah 300/5 dengan CT yang kita pasang di netral, dalam hal ini CT netral, kita juga memiliki rasio yang sama yaitu 300/5. Sementara di sisi 20 kV, karena kita di sini memiliki arus maksimum 30 MVA adalah sebesar 866 ampere, sehingga kita pilih CT itu menggunakan rasio minimal menggunakan rasio sebesar 1000/5, atau kalau kita menggunakan rasio per 1 juga bisa. Cuma dalam contoh kali ini kita menggunakan rasio per 5. Oke, ini adalah CT yang kita gunakan menggunakan rasio 1000/5, dan kemudian menggunakan CT yang kita pasang di sisi netral juga menggunakan rasio 1000/5. Jadi masing-masing sisi, karena kita menggunakan trafo dengan konfigurasi YY0, sehingga masing-masing sisi kita akan tanahkan di mana masing-masing netral ini kita pasangin, kita lengkapi dengan satu CT yang kemudian nanti digunakan untuk memproteksi menggunakan kita sebagai fungsi REF. Sehingga pada saat terjadi gangguan ke tanah dari area pengapit ini, maksudnya area CT HV dan CT netral ini, gangguannya ada, maka akan diambil alih oleh REF. Oke, kita sudah memiliki data, kita akan coba simulasikan pada saat arus, misalkan sebelum maksimum itu kita menggunakan arus 20 ampere di sisi HV, maka di sisi LV-nya terbaca 150 ampere. Jadi kita lihat masing-masing di sisi HV 20 ampere, maka harusnya yang terbaca di sisi LV itu adalah 150 ampere. Karena pembacaan arus di level tegangan yang berbeda. Nah, untuk diferensial masing-masing sisi ini kita akan bandingkan, karena di sini proteksi REF HV-nya adalah antara sisi HV dengan menggunakan dengan CT yang terbaca dengan CT arus yang terbaca di sisi netral HV ini. Oke, pada saat kondisi balance ini arus netral 3I0 CT ini tidak terbaca. Di sini kita lihat 20 ampere karena dia menggunakan rasio 300/5, maka dengan arus 20 ampere ini yang terbaca di CT ini adalah sebesar 0,33 ampere. Ini dari mana dapatnya? Jadi 20 ampere ini kita kalikan dengan rasio sekunder dibagi dengan rasio primernya. Seperti ini. Kemudian pada saat kondisi balance kita melihat 3I0. 3I0 maksudnya adalah penjumlahan dari arus yang terbaca di ketiga fasa CT ini. Hingga di sini karena kondisinya balance, seimbang, kita lihat fasornya. Fasor HV ini kondisinya seimbang, RST, sehingga tidak ada arus netral yang muncul. Tidak ada arus netral yang muncul di sisi sini. Sehingga CT ini pun tidak membaca ada arus yang mengalir di
CT ini, sehingga kondisi ini adalah kondisi seimbang ya, kondisi balance. Demikian pula di sisi LV. Sisi LV kita memiliki arus 150 ampere, kita memiliki rasio CT-nya 1000 per 5, maka yang terbaca di CT ini masing-masing fase adalah 0,75 ampere. Nah, dan karena kondisi seimbang, arusnya ini adalah arus netral, arus 3I0. Arus 3I0 yang terbaca di sini adalah 0 ampere. Baik, kita akan coba simulasikan pada saat kondisi misalkan terjadi gangguan di transmisi maupun di sisi beban 20 kV. Pada saat misalkan terjadi gangguan di transmisi sehingga terjadi kenaikan arus di misalkan satu fase adalah di 150 ampere. Di sisi 150 ampere ini, karena sudah tidak seimbang, harusnya di sisi netral ini ada terbaca arus yang masuk mengalir ya. Kita lihat di sini, di sisi netral CT ini, di sisi netral trafonya, karena di sini sudah tidak terjadi besar magnitudo yang sama, maka di netral akan masuk arus sebesar 130 ampere. Kalau teman-teman lihat lagi materi video pertama yang kita upload di channel ini, kita sudah pernah belajar menghitung arus netral. Maka dengan cara yang sama teman-teman bisa temukan kenapa dengan arus sebesar ini yang berbeda seperti ini, maka di netral trafo akan mengalir 130 ampere dengan sudut 120 derajat. Kemudian arus ini kita akan konversi ke nilai sekunder melalui CT yang kita pasang di netral ini. Oke, jadi seperti ini, karena kita punya arus 130 ampere, maka dengan rasio 1000 per 300 per 5 kita memperoleh arus 2,16 ampere yang terbaca di sisi netral ini. Demikian pula yang terbaca di sisi 3I0 ini. Sisi 3I0 ini karena kondisinya di fase T 150 ampere ini, kalau kita konversi ke nilai sekundernya adalah sebesar 2,5 ampere dengan rasio 300 per 5 tadi. Sehingga di sini juga terbaca arus sebesar 2,17. Oke, kalau kita lihat fasornya, ini adalah kondisi balance. Sehingga seperti inilah yang kita harapkan pada saat terjadi gangguan di transmisi, si proteksi REF ini tidak bekerja karena diferensialnya saling meniadakan. Diferensial itu maksudnya diferensial di netral trafo ini itu saling meniadakan karena gangguannya di luar. Apa yang terjadi pada saat kita memasang CT ini dengan polaritas yang terbalik? Oke, idealnya adalah P1 ini harusnya di sini dan P2 itu harusnya di sini, sisi bawah. Oke, harusnya pembacaannya adalah 180 derajat. Berbeda selisihnya 180 derajat antara si CT ini dengan si CT yang terbaca di sini. Jadi kondisi idealnya adalah, kondisi yang seharusnya adalah kalau polaritasnya benar, pada saat kita melakukan stability, netral ini harusnya berbeda sudut fase 180 derajat. Sehingga kalau misalkan di sini secara hitungan matematis memiliki sudut 120 derajat 3I0-nya, maka di sini juga harus memiliki sudut fase yang harusnya sama 120 derajat. Cuma karena kita balik polaritasnya sehingga mendapatkan sudut fase 300 derajat. Sehingga di hitungan diferensial di materi sebelumnya kita sudah bahas, untuk perhitungan diferensial ini adalah 120 derajat dengan 300 derajat ini akan saling meniadakan nantinya. Kita coba buktikan diferensialnya. Ini sama dengan magnitude ini 3I0 dan
I0. Maka berapakah div-nya? 3 I0 kita lihat sudut fasanya adalah sebesar ini, magnitudnya sebesar ini, dan sudut fasanya sebesar 120 derajat. Jadi ini adalah kuantitinya yang kita hitung, kemudian ini adalah magnitudenya, dan ini adalah angle-nya, sudutnya. Oke, sementara di sisi I0, I netral ya, arus netral. Jadi kita bedakan antara 3 I0 dengan arus netral. Jadi arus netral adalah IN ini adalah arus yang mengalir di netral trafo, sementara 3 I0 merupakan penjumlahan dari 3 CT ini atau summary-nya ya. Kemudian ini I netralnya adalah di 2,1 dengan sudut sebesar 300 derajat. Maka berapakah div-nya? Sebenarnya sini sudah ada ya, cuma kita hitung ulang. Cara menghitungnya adalah masih dengan metode yang sama, kita coba konversi ke bilangan kompleks. Jadi ini adalah komponen real dan komponen imajiner sama dan kompleks. Dan kita akan jumlahkan nantinya berapa div-nya. Realnya ini rumusnya adalah 2,167 ini magnitud dikali dengan kosinus. Karena dia adalah bilangan realnya, maka kita kalikan kosinus sudut ini, 120 derajat. Jadi kosinus radian 120 derajat. Dan imajinernya adalah magnitud dikali sinus radian 120 derajat. Dan bilangan kompleksnya adalah, kita tuliskan kompleks real titik koma imajiner. Kalau laptopnya menggunakan, ini bisa beragam ya, bisa menggunakan titik koma, bisa menggunakan koma juga, tergantung Excel yang digunakan. Oke, kita copy saja ya. Kita kopikan saja rumusnya, sehingga kita coba hitung div ref-nya berapa. Div ref HV. Diferensial. Jadi RF itu merupakan proteksi diferensial juga, hanya saja dia membandingkan antara arus 3I0 dengan arus netral di nilai tersebut. Kita lihat berapa div-nya. Oke, kita coba jumlahkan sama dengan sum antara ini sama ini ya. 0 div-nya ya, 0. Kemudian ini magnitudnya kita coba dulu, sama dengan M absolut kompleksnya. Oke ya, jadi ini adalah div-nya, div RF-nya ini. Oke, apa yang terjadi pada saat polaritasnya terbalik? Pada saat polaritas terbalik berarti 300 ini adalah kita kurangkan dengan 180 derajat. Jadi ini kalau kita hilangkan 180 derajatnya, maka diferensialnya akan muncul sebesar 4,33. Jadi sangat penting teman-teman engineer di lapangan pada saat melakukan pengujian stability REF ini harus memperhatikan polaritas P1 dan P2-nya. Karena kita telah buktikan pada saat polaritasnya terbalik, maka diferensialnya akan muncul sebesar 4,33 atau sebesar jumlah 2 kali dari CT yang terbaca, 3I0 yang terbaca di sisi 3I0 CT dan I netralnya CT. Baik, itu untuk sisi HV. Sama halnya dengan sisi LV. Juga seperti demikian, seperti misalkan ini adalah 1125, karena di sisi HV terjadi kenaikan arus 150 ampere, maka di sisi netral ini sesuai penjelasan sebelumnya, sesuai dengan hitungan matematis, harusnya terjadi arus yang mengalir di sisi netral trafo ini adalah sebesar 975 ampere dengan sudut 60. Kemudian
Kemudian kita tapping menggunakan CT 1000/5 sehingga arus yang terbaca di sisi netral ini adalah sebesar 5 ampere, sudutnya 120 derajat. Harusnya seperti ini, namun apabila terjadi polaritas yang terbalik pada saat pemasangan CT, maka akan terjadi arus yang searah nantinya, sefasa dengan antara 3 inol dengan arus netralnya. Baik, kita coba kembalikan yang sisi LV tadi, kita coba kembalikan dengan menggunakan ini polaritasnya benar, harusnya berlawanan sudutnya 180 derajat. Karena ini sudah sefasa, maka di sisi netral ini kita harus balik polaritasnya, di sisi CT ini kita akan balik polaritasnya sehingga terjadi pembacaan yang berbeda sudut 180 derajat seperti ini. Jadi pada saat sudut fasanya seperti ini adalah untuk sisi HV ya, fasornya 3 inol yang sisi HV, dan ini adalah, jadi yang ini adalah 3 inolnya, dan netral ini, fasor ini adalah fasor ini. Oke, jadi berbeda 180 derajat. Hingga kita lihat lagi, misalkan ini adalah fasanya terbalik, sudut fasa polaritasnya terbalik, maka pembacaannya akan menjadi 2 kali. Jadi seperti ini, sehingga resultan dari fasor ini akan menjadi 2 kali dari ini. Seperti itu. Demikian pula dengan penjelasan yang sama, ini akan terjadi hal yang serupa dengan di sisi 20 kV ini. Oke, ini coba kita kembalikan. Sehingga fasornya kalau kita kembalikan, kalau sudut fasanya benar, kalau polaritasnya benar, maka sudut fasanya harus berlawanan sebesar 180 derajat seperti ini. Oke, ini merupakan simulasi pada saat kita akan melakukan stability RF ya. Sebenarnya sama dengan menggunakan dengan prinsip diferensial, cuma hanya saja diferensial ini akan mendeteksi pada saat terjadi gangguan di antara 2 CT pengapit, di sisi yang terpasang sisi HV dan yang terpasang di sisi LV. Sementara untuk RF bedanya adalah dia di masing-masing sisi terdapat proteksi RF ini, RF HV dan RF LV. Jadi pada saat terjadi gangguan di gangguan unbalance, misalkan gangguan satu fasa ke tanah, apabila itu terjadi di luar daerah pengaman ini, pengapit ini, maka harusnya dia tetap stabil, tidak boleh bekerja karena proteksi diferensial. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait simulator untuk proteksi diferensial dan proteksi RF, HV maupun LV di trafo tenaga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.